Selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita tidak akan mengunjungi rumah kosong atau sekolah angker. Kita akan turun ke tempat yang jauh lebih tua. Sebuah penjara alam yang dibangun jutaan tahun lalu. Ikuti kisah tim ekspedisi yang mencoba mengungkap rahasia Gua Jero Wengi, dan pada akhirnya mereka justru menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Pastikan kalian tetap di sini, karena apa yang mereka temukan di kegelapan akan membuat kalian takut pada tanah yang kalian pijak. Ambisi adalah bahan bakar sekaligus racun. Bagi Dr. Ardi, seorang arkeolog yang namanya mulai meredup, ambisi adalah satu-satunya yang tersisa. Di tangannya ada sebuah peta usang, peninggalan seorang peneliti Belanda dari tahun 1920-an yang menunjukkan lokasi sebuah gua tak terjamah di jantung pegunungan Kars Maros. Peneliti itu menulis tentang lukisan purba yang tak wajar sebelum ia dinyatakan hilang. Bagi Dr. Ardi, ini adalah kesempatan terakhir untuk sebuah penemuan monumental. Timnya kecil, dibentuk dari sisa dana penelitian yang menipis. Ada Sari, asistennya yang masih muda dan brilian. Ilmunya tajam, namun hatinya peka. Sejak awal membaca catatan tentang Gua Jero Wengi, ia merasakan firasat buruk, sebuah benang dingin yang terus merayap di tulang punggungnya, yang ia coba sangkal dengan logika ilmiah. Lalu ada Rian, teknisi lapangan yang kekar dan pragmatis. Baginya, gua hanyalah formasi batu dan tantangan fisik. Cerita mistis adalah omong kosong yang menghambat pekerjaan. Untuk menavigasi medan yang sulit, mereka menyewa Pak Toha, seorang pria tua dari desa terakhir sebelum hutan belantara. Wajah Pak Toha adalah peta penderitaan, dipahat oleh matahari dan ketakutan turun-temurun. Ia setuju mengantar hanya setelah Rian menaruh beberapa lembar uang ratusan ribu di tangannya yang gemetar. Selama 2 hari perjalanan menembus hutan, Pak Toha tidak banyak bicara. Bibirnya terus bergerak tanpa suara, merapal doa-doa yang hanya ia yang tahu. Setiap kali Dr. Ardi bertanya tentang gua itu, Pak Toha hanya menggelengkan kepala dan menunjuk ke langit, seolah mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan di bawahnya. Mereka tiba pada sore hari ketiga. Mulut Gua Jero Wengi tidak seperti mulut gua pada umumnya. Ia adalah sebuah robekan vertikal yang mengganga di dinding tebing kapur raksasa. Gelap dan tak berdasar, seolah bumi sendiri terluka dan memperlihatkan isi perutnya yang hitam. Disinilah Pak Toha berhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan menggeleng keras. Ia tidak akan melangkah lebih jauh. Dr. Ardi mencoba membujuk. Rian menunjukkan lebih banyak uang, tapi pria tua itu tetap bergeming. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah kantung kain kecil berisi garam kasar dan beberapa butir cengkeh, menyodorkannya pada Sari. Tatapan matanya penuh dengan rasa iba, seolah ia sedang melepas mereka ke tiang gantungan. Tanpa sepatah kata pun, Pak Toha berbalik dan berjalan kembali ke arah hutan, meninggalkan mereka bertiga di hadapan kegelapan yang mengganga. Rian mendengus, menganggapnya drama orang kampung. Dr. Ardi yang matanya sudah bersinar karena ambisi segera memerintahkan untuk mempersiapkan peralatan.
Mereka memasang tali, memeriksa lampu kepala, dan satu persatu turun ke dalam jurang hitam itu. Kegelapan menyambut mereka seperti sebuah pelukan basah. Suhu turun drastis. Saat kaki mereka menyentuh dasar gua, dunia di atas seolah lenyap. Hanya ada mereka, 3 titik cahaya kecil di lautan kegelapan abadi. Suara mereka sendiri, nafas mereka, bahkan detak jantung mereka terdengar menggema dengan aneh. Suara tetesan air dari stalaktit di atas terdengar seperti detak jam raksasa yang menghitung mundur waktu mereka. Mereka berada di sebuah ruangan gua yang sangat besar. Langit-langitnya hilang dalam kegelapan di atas. Dr. Ardi, dengan semangat membara, langsung bergerak, menyinari dinding-dinding gua dengan lampu kepalanya. Rian memeriksa kekuatan engker tali mereka, memastikan jalan keluar mereka aman. Sari, sementara itu, berdiri terpaku. Perasaan diawasi yang ia rasakan di luar, kini menjadi 1000 kali lebih kuat. Rasanya seperti ribuan mata tak terlihat sedang mengamati setiap gerak-gerik mereka dari celah-celah bebatuan. Ia mencengkeram kantong pemberian Pak Toha di sakunya. Butiran garam terasa tajam di telapak tangannya. Setelah hampir 1 jam penelusuran, Dr. Ardi berseru gembira. Ia menemukannya. Di sebuah dinding yang halus, di bawah lapisan kalsit tipis, ada jejak oker merah. Lukisan purba. Tapi saat ia membersihkan area itu dengan hati-hati, kegembiraannya perlahan memudar, digantikan dengan kebingungan, lalu kengerian. Lukisan itu tidak menggambarkan perburuan banteng atau babi rusa seperti lukisan gua pada umumnya. Lukisan itu menggambarkan puluhan sosok manusia bertubuh kurus seperti lidi dalam posisi membungkuk, menyembah. Mereka semua menghadap ke satu figur sentral. Figur itu humanoid, namun janggal. Lengannya terlalu panjang hingga menyentuh tanah. Kakinya memiliki sendi tambahan yang membuatnya bisa menekuk ke arah yang salah. Kepalanya kecil dan tidak memiliki wajah, hanya sebuah lubang hitam di tengahnya. Mereka bertiga menatap lukisan kuno itu dalam diam, terpesona sekaligus merasa mual. Ini bukan ritual pemujaan dewa. Ini adalah penggambaran perbudakan. Saat itulah mereka mendengarnya, suara dari lorong yang lebih dalam di depan mereka. Bukan suara batu jatuh atau tetesan air, melainkan suara gesekan basah dan berat. Serak, serak. Seolah ada sesuatu yang besar dan lunak sedang menyeret tubuhnya di atas lantai batu di suatu tempat di dalam kegelapan total yang ada di luar jangkauan cahaya mereka. Suara gesekan itu berhenti semendadak saat ia dimulai. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat dan penuh ancaman. 3 pasang mata saling pandang dalam cahaya redup lampu kepala mereka. Wajah Rian yang tadinya skeptis, kini menegang. Wajah Dr. Ardi pucat, namun sorot matanya menunjukkan konflik antara rasa takut dan rasa penasaran seorang ilmuwan. Sari adalah yang paling terpengaruh. Napasnya pendek dan tangannya gemetar hebat di dalam saku. Mungkin hewan gua, kelelawar besar atau ular, kata Rian, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Hewan tidak bergerak seperti itu, balas Sari pelan. Suaranya basah. Dr. Ardi didorong oleh obsesinya, mengabaikan peringatan yang jelas-jelas ada di depan mata. Ini pasti berhubungan dengan lukisan itu, makhluk yang mereka sembah. Jika kita bisa menemukan fosilnya, ini akan menjadi penemuan abad, katanya lebih kepada dirinya sendiri.
Ia berjalan perlahan menuju lorong gelap tempat suara itu berasal. Lampu kepalanya menusuk kegelapan. Rian dan Sari dengan berat hati terpaksa mengikutinya. Tidak ada pilihan lain selain tetap bersama. Berjalan menyusuri lorong itu terasa seperti memasuki tenggorokan seekor binatang raksasa. Dindingnya menyempit dan terasa aneh saat disentuh. Bukan seperti batu kapur yang keras, melainkan sedikit kenyal dan dilapisi lendir tipis yang bening dan berbau seperti amonia. Udara menjadi semakin dingin dan pengap. Setelah berjalan sekitar 50 meter, lorong itu kembali terbuka ke sebuah ruangan yang lebih kecil. Di tengah ruangan, ada danau bawah tanah. Airnya hitam pekat dan begitu tenang hingga tampak seperti cermin obsidian, memantulkan langit-langit gua dengan sempurna. Pemandangan itu seharusnya indah, namun terasa salah. Tidak ada riak, tidak ada kehidupan. Air itu terasa mati. Di tepi danau itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jejak. Bukan jejak hewan. Jejak itu berbentuk seperti tangan manusia, namun dengan jari-jari yang panjangnya tidak wajar dan sebuah telapak tangan yang lebar. Jejak basah itu mengarah dari dalam danau, melintasi lantai batu dan menghilang ke lorong gelap lain di seberang ruangan. Makhluk yang tadi mereka dengar baru saja keluar dari air. Saat itulah lampu kepala Rian mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Sial, baterai baru padahal. Umpatnya sambil memukul-mukul lampu itu. Kemudian, giliran lampu kepala Sari yang mengalami hal yang sama. Berkedip dan mati. Kini, satu-satunya sumber cahaya adalah lampu di kepala Dr. Ardi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari dengan liar. Kepanikan mulai terasa nyata. "Kita harus kembali sekarang," kata Sari tegas, suaranya bergetar. "Tidak, kita sudah sangat dekat," bantah Dr. Ardi. "Rian, kau punya senter cadangan kan?" Rian merogoh ranselnya. Tapi saat ia menarik keluar senter cadangannya, benda itu terlepas dari tangannya yang berkeringat dan jatuh dengan bunyi cebur ke dalam danau yang sunyi, langsung tenggelam ke dalam kegelapan. Di tengah keheningan yang mencekam setelahnya, mereka mendengar suara lain dari dalam danau. Suara tawa. Tawa kecil yang melengking seperti suara anak perempuan, namun parau dan basah, bergema di seluruh ruangan. Suara itu datang dari bawah permukaan air. Tanpa peringatan, air danau yang tadinya tenang mulai beriak hebat di bagian tengah. Gelembung-gelembung udara besar naik ke permukaan, meletup, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tiba-tiba, dari dalam air muncul sebuah tangan. Tangan yang sama seperti di lukisan purba itu. Kurus, pucat, dengan jari-jari seperti ranting pohon yang panjangnya hampir 1 meter. Tangan itu menggapai-gapai di udara sejenak sebelum akhirnya tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Cukup sudah. Rian tidak butuh diyakinkan lagi. Ia meraih lengan Dr. Ardi dan menariknya paksa. "Kita pergi dari sini, Pak. Suka atau tidak?" Mereka bertiga berbalik dan lari kembali menyusuri lorong berlumpur itu, hanya diterangi oleh satu lampu yang bergoyang liar. Di belakang mereka, suara tawa dari dalam danau semakin keras. Kini terdengar seperti puluhan anak kecil yang tertawa bersama-sama di bawah air. Saat mereka hampir mencapai ruangan utama tempat lukisan itu berada,
lampu kepala Dr. Ardi ikut berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu mati. Kegelapan total menelan mereka. Kini tidak ada lagi cahaya, tidak ada bayangan. Hanya ada kegelapan mutlak yang menekan dari segala arah. Mereka bisa mendengar nafas mereka sendiri yang panik dan detak jantung yang berdebar kencang. Lalu, dari lorong di belakang mereka, suara gesekan basah itu kembali terdengar. Ser, ser. Kali ini, suaranya jauh lebih dekat. Makhluk itu sedang merangkak keluar dari lorong mengejar mereka dalam kegelapan. Dan kali ini, suara gesekan itu ditemani suara baru. Suara retakan tulang yang pelan dan berirama. Krak, krek, krak. Seolah makhluk itu sedang menyesuaikan sendi-sendi tubuhnya yang salah saat ia bergerak. Kegelapan total memiliki bobot. Ia menekan gendang telinga, mengaburkan batas antara dunia nyata dan imajinasi. Bagi 3 orang yang terjebak di perut bumi itu, kegelapan menjadi kanvas bagi kengerian terburuk mereka. Satu-satunya petunjuk arah adalah gema suara mereka sendiri dan dinding gua yang licin di ujung jari. Suara gesekan dan retakan tulang dari belakang mereka menjadi metronom kematian yang semakin mendekat. Tetap bergerak, jangan berhenti. Teriak Dr. Ardi, suaranya dipenuhi kepanikan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Keangkuhan akademisnya telah luruh, menyisakan manusia biasa yang ketakutan. Mereka meraba-raba, bergerak secepat yang mereka bisa menuju arah yang mereka yakini sebagai ruangan utama. Rian berada di depan, menggunakan tubuhnya yang besar untuk merintis jalan. Sari di tengah, tangannya mencengkerang ransel Rian. Dr. Ardi di belakang, terus-menerus menoleh ke lorong gelap seolah ia bisa melihat sesuatu di sana. Serk, krek, serk, krek. Suara itu semakin dekat. Mereka bisa merasakan getaran samar di lantai batu setiap kali makhluk itu bergerak. Mereka juga mulai mencium bau busut yang semakin pekat, bau yang sama seperti di tepi danau, namun kini bercampur dengan aroma logam seperti darah tua. Aku bisa melihatnya, seru Rian. Di depan mereka ada secercah cahaya redup, bukan dari lampu, melainkan cahaya alami yang temaram. Itu adalah cahaya bulan yang berhasil menyusup masuk melalui mulut gua vertikal di atas, menciptakan pilar cahaya pucat di tengah ruangan utama. Itu adalah mercusuar harapan mereka. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari keluar dari lorong dan masuk ke ruangan utama. Mereka berhenti tepat di bawah pilar cahaya itu, berengah-engah menatap ngeri ke arah lorong gelap tempat mereka baru saja keluar. Suara gesekan itu berhenti tepat di ambang batas lorong, seolah ragu-ragu untuk masuk ke dalam cahaya. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, mereka mendengar suara baru dari dalam lorong. Suara bisikan, lirih, serak, dan terdiri dari banyak suara yang tumpang tindih, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal, bahasa purba yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba, dari kegelapan lorong, sebuah lengan kurus yang mengerikan terjulur keluar, masuk ke dalam area yang remang-remang. Kulitnya pucat keabu-abuan, basah dan tampak tembus pandang, memperlihatkan urat-urat hitam yang berdenyut di bawahnya. Jari-jarinya yang seperti ranting bergerak-gerak mencakar-cakar udara. Kemudian lengan kedua terjulur. Lalu perlahan makhluk itu mulai menyeret dirinya keluar dari kegelapan. Pemandangan itu adalah mimpi buruk yang menjadi nyata.
Makhluk itu persis seperti yang ada di lukisan gua, namun jauh lebih mengerikan. Tubuhnya humanoid, tapi sama sekali tidak manusiawi. Kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol, dengan kulit yang licin dan basah. Lengannya sangat panjang dan ia menggunakannya untuk menyeret tubuh bagian bawahnya yang tampak lemah dan tidak berfungsi. Sendi-sendinya menekuk ke arah yang salah, menghasilkan suara retakan tulang setiap kali ia bergerak. Dan bagian terburuknya adalah kepalanya. Kecil, bulat, dan tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya ada sebuah lubang hitam bundar di tengah-tengahnya, berdenyut pelan seolah sedang bernafas. Makhluk itu berhenti sejenak. Kepalanya miring, seolah sedang mendengarkan atau merasakan kehadiran mereka. Lubang di wajahnya mengeluarkan suara siulan pelan. Naluri Rian mengambil alih. "Tali, kita harus naik!" teriak Rian. Ia berlari ke arah dinding tempat tali mereka tergantung. Namun saat ia sampai di sana, jantungnya serasat berhenti berdetak. Tali itu putus. Bukan putus biasa, namun ujung yang terikat di atas tampak seperti dikunyah hingga hancur, menyisakan serabut-serabut yang menjuntai tak berdaya. Jalan keluar mereka telah dihancurkan. Makhluk itu tampaknya merasakan keputusasaan mereka. Ia mengeluarkan suara siulan yang lebih keras dan mulai menyeret dirinya lebih cepat ke arah mereka. "Pencar!" teriak Dr. Ardi. Mereka berpencar ke arah yang berbeda. Rian berlari ke satu sisi ruangan, mencoba mencari celah atau lorong lain. Dr. Ardi berlari ke arah berlawanan. Sari yang kakinya terasa seperti jeli hanya bisa mundur perlahan, matanya terpaku pada monster yang mendekat. Makhluk itu mengabaikan Rian dan Dr. Ardi. Ia bergerak lurus ke arah Sari. Mungkin karena ia yang paling lemah, atau mungkin karena ia yang paling takut. Sari tersandung dan jatuh, merangkak mundur di atas lantai batu yang dingin. Makhluk itu semakin dekat. Bau busuknya kini begitu menyengat hingga membuat mata perih. Sari bisa melihat detail kulitnya yang tembus pandang, melihat organ-organ aneh yang berdenyut di dalamnya. Saat lengan panjang itu terulur untuk menangkapnya, Sari dalam kepanikan murni merogoh sakunya dan melemparkan isi kantong pemberian Pak Toha, garam dan cengkih, tepat ke arah lubang di wajah makhluk itu. Terjadi sesuatu yang tidak terduga. Makhluk itu menjerit. Jeritannya bukan suara, melainkan gelombang sonik berfrekuensi tinggi yang membuat telinga berdenging hebat dan kepala serasa mau pecah. Ia menarik lengannya kembali seolah kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang. Garam itu tampaknya menyakitinya. Melihat kesempatan itu, Dr. Ardi melakukan sesuatu yang gila. Ia mengambil beberapa batu tajam dan berlari ke arah makhluk itu, berteriak seperti orang kesurupan. "Pergi kau setan!" Ia melempari makhluk itu dengan batu, mengenai tubuhnya yang licin. Rian melihat keberanian atau kebodohan Dr. Ardi, ikut bergabung melemparkan batu-batu yang lebih besar. Makhluk itu meraung-raung kesakitan. Suara jeritannya menggema memekakkan telinga. Ia berbalik, menyeret tubuhnya dengan cepat dan kembali masuk ke dalam kegelapan lorong tempat ia datang. Suara gisakannya perlahan menjauh hingga akhirnya lenyap, menisahkan keheningan dan 3 orang yang gemetar di bawah pilar cahaya bulan. Mereka selamat untuk saat ini, tapi mereka masih terperangkap dan mereka baru saja membuat marah penghuni gua ini. Euforia karena selamat hanya bertahan sesaat, segera digantikan oleh kenyataan pahit situasi mereka. Mereka terperangkap ratusan meter di bawah tanah, tanpa jalan keluar, tanpa cahaya, dan dengan makhluk mengerikan yang kini tahu keberadaan mereka dan tahu apa yang bisa menyakitinya. Pilar cahaya bulan yang redup di tengah ruangan adalah satu-satunya sumber ketenangan mereka. Sebuah pulau kecil di lautan kegelapan yang bermusuhan. Garamnya berhasil. Bisik Sari masih tergoncang, menatap tangannya yang kosong.
Itu tidak akan menahannya selamanya, kata Rian dengan suara serak. Matanya terus mengawasi lorong gelap tempat makhluk itu menghilang. Kita harus mencari jalan lain. Pasti ada jalan lain. Dokter Ardi yang adrenalinnya mulai surut tampak paling tergoncang. Wajahnya yang biasanya penuh keyakinan diri kini runtuh, menunjukkan kerapuhan seorang pria tua yang sadar telah membawa timnya ke ambang maut. Ini salahku, gumamnya. Aku seharusnya mendengarkan Pak Toha, mendengarkan kalian. Tidak ada waktu untuk penyesalan. Mereka harus bergerak. Berbekal beberapa batu tajam dan sisa-sisa keberanian, mereka mulai menyisir tepi ruangan utama, berharap menemukan celah atau lorong lain yang tidak dijaga oleh monster itu. Setiap bayangan tampak mengancam. Setiap suara tetesan air membuat mereka tersentak. Gua itu tidak lagi terasa sebagai ajaib geologis. Ia terasa sebagai sebuah makam yang hidup. Setelah hampir 1 jam mencari dalam keputusasaan, Rianlah yang menemukannya. Di balik sebuah formasi stalagmit yang besar, ada sebuah celah sempit yang mengarah ke bawah. Dari celah itu bertiup angin yang sangat lemah. Angin berarti ada hubungan dengan dunia luar. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Celah itu sangat sempit, memaksa mereka untuk merangkak satu persatu. Rian masuk lebih dahulu, tubuhnya yang besar hampir tidak muat. Lorong itu menurun tajam dan berliku-liku. Batu-batunya tajam dan menggores pakaian dan kulit mereka. Setelah merangkak dalam kegelapan total, selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, lorong itu mulai melebar dan mereka bisa berdiri. Mereka tiba di sebuah bagian gua yang berbeda. Udaranya lebih kering dan dipenuhi debu. Dindingnya tidak lagi licin, melainkan kasar dan penuh dengan fosil-fosil kerang kecil, menandakan bagian ini pernah berada di bawah laut jutaan tahun lalu. Dan disinilah mereka menemukan sumber horor yang sesungguhnya. Ruangan ini adalah sebuah pekuburan. Puluhan, mungkin ratusan kerangka manusia berserakan di lantai. Beberapa dalam posisi meringkuk, beberapa lagi seolah sedang mencoba merangkak ke suatu tempat sebelum ajal menjemput. Yang lebih mengerikan adalah kondisi tulang belulang itu. Banyak yang memiliki bekas cakaran dalam atau retakan yang tidak wajar. Beberapa tengkorak memiliki lubang bundaran rapi di bagian tengahnya, seolah ada sesuatu yang telah dilubangi dari sana. Di tengah ruangan pekuburan itu, berdiri sebuah altar batu yang kasar. Di atas altar, tergeletak sebuah kerangka yang berbeda. Kerangka itu bukan manusia. Bentuknya sama persis dengan makhluk yang baru saja mereka lawan. Lengan yang terlalu panjang, kaki dengan sendi yang salah. Ini adalah sisa-sisa dari salah satu spesies mereka. Dan di sekeliling altar berserakan artefak-artefak kuno. Tombak-tombak batu, mangkuk-mangkuk tanah liat, dan keris-keris kecil yang sudah berkarat. Jadi, legenda itu benar, bisik Dokter Ardi, matanya terpaku pada kerangka di altar. Ini bukan gua, ini penjara atau tempat pemujaan. Orang-orang ini, mereka bukan korban, mereka adalah para pemuja atau para penjaga. Saat Dokter Ardi mendekati altar untuk memeriksa lebih dekat, kakinya menyenggol sesuatu di lantai. Sebuah buku bersampul kulit yang sudah lapuk tergeletak di antara tulang belulang. Itu adalah jurnal milik peneliti Belanda yang hilang, orang yang petanya membawa mereka ke sini. Dengan tangan gemetar, Dokter Ardi membukanya. Halamannya rapuh dan sebagian besar tintanya sudah luntur. Tetapi beberapa tulisan masih bisa dibaca. Tulisan itu tidak lagi berisi catatan ilmiah yang rapi. Isinya adalah coretan-coretan panik seorang pria yang kehilangan akal sehatnya. Ia menulis tentang makhluk pucat, sang penjaga tidur, dan kelaparan abadi.
Ia menulis bahwa makhluk itu tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditidurkan dengan ritual khusus yang melibatkan persembahan. Ia juga menulis tentang kelemahan makhluk itu, suara berfrekuensi tinggi, dan cahaya matahari langsung. Cahaya matahari, gumam Rian. Secerah harapan kembali menyala. Angin tadi pasti ada jalan keluar di dekat sini. Mereka kembali menyusuri ruangan, mencari sumber angin. Mereka menemukannya di ujung ruangan, sebuah lubang vertikal yang sempit mengarah ke atas. Rian menyalakan korek api terakhirnya. Apinya menari-nari di tiup angin yang datang dari atas. Jalan keluar itu nyata. Jaraknya mungkin hanya 30 atau 40 meter. Sebuah jarak yang mustahil tanpa tali. Saat mereka sedang dilanda keputusasaan, mereka mendengar suara dari lorong tempat mereka datang. Bukan suara gesekan, melainkan suara langkah kaki manusia. "Siapa di sana?" teriak Rian. Dari kegelapan, muncul sesosok tubuh. Itu adalah Pak Toha, sang pemandu lokal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia berjalan dengan kaku, seolah digerakkan oleh benang tak kasat mata. Di belakangnya melayang sosok makhluk pucat itu. Lengan-lengan panjangnya menempel di punggung Pak Toha, menggunakannya seperti boneka. "Ia tidak bisa meninggalkan sarangnya terlalu lama," bisik makhluk itu menggunakan mulut Pak Toha. Suaranya adalah gabungan suara serak pria tua itu dan siulan mengerikan dari lubang di wajahnya. "Orang tua ini kembali untuk kalian." Ia merasa bersalah. Makhluk itu membuat Pak Toha mengangkat tangannya. Di tangannya ada tali panjat mereka yang masih utuh. Makhluk itu telah mengambilnya dari atas, memutus tali yang lain sebagai jebakan, dan kini menawarkannya kembali kepada mereka. Sebuah tawaran keji. "Satu orang boleh naik. Sebagai imbalan, 2 lainnya tinggal di sini, menjadi teman baru, menjadi makanan." Tawaran itu menggantung di udara yang pengap, lebih dingin dan lebih tajam dari stalaktit manapun. 1 nyawa untuk 2 nyawa. Sebuah pilihan iblis yang dirancang untuk menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan mereka. Rian, Sari, dan Dr. Ardi menatap ngeri pada Pak Toha, yang kini tak lebih dari sebuah boneka daging. Matanya yang kosong menatap mereka tanpa mengenali. Di belakangnya, makhluk pucat itu melayang dengan sabar, seolah menikmati momen perpecahan yang ia ciptakan. "Jangan dengarkan dia!" teriak Rian, matanya berkilat marah. "Ini jebakan." "Jebakan apa lagi? Kita sudah di dasar neraka," balas Dr. Ardi. Suaranya pecah. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia menatap lubang vertikal di atas, lalu pada tali di tangan Pak Toha. Godaan untuk selamat begitu besar. Makhluk itu sepertinya bisa membaca pikiran mereka. "Pilihlah dengan cepat," desisnya melalui mulut Pak Toha, "atau aku akan memilihkan untuk kalian." Saat itulah Sari, yang sejak tadi terdiam sambil memeluk jurnal peneliti Belanda, angkat bicara. Suaranya bergemetar, tapi ada keteguhan baru di sana. "Jurnal ini, ia menulis sesuatu yang lain," katanya, matanya menatap lurus ke arah makhluk itu. "Kelemahannya bukan cuma cahaya matahari, tapi juga pengorbanan." "Apa maksudmu?" tanya Rian. "Ritual untuk menidurkannya butuh persembahan, tapi ritual untuk menghancurkannya butuh pengorbanan." Sari melanjutkan, matanya kini berkaca-kaca. "Satu jiwa yang rela untuk mengurungnya selamanya." "Mengorbankan diri? Omong kosong apa ini?" tertawa Dr. Ardi. Tapi Rian mengerti.
Ia melihat tekad di mata Sari dan kengerian yang tak terhingga di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari goa ini, tidak semuanya. Pilihan yang diberikan makhluk itu adalah ilusi. Siapapun yang naik akan diburu, siapapun yang tinggal akan dimangsa. Satu-satunya jalan keluar adalah menutup pintu penjara ini dari dalam. Tiba-tiba, Rian bergerak. Ia tidak berlari ke arah tali, tapi ke arah altar batu tempat kerangka monster itu terbaring. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong altar batu itu. Altar itu berat, tapi dengan dorongan adrenalin, ia berhasil menggesernya beberapa senti, lalu 1 meter hingga posisinya tepat di bawah lubang vertikal yang menuju ke atas. "Rian, apa yang kau lakukan?" teriak Dr. Ardi. "Membuat pilihan," balas Rian. Ia kemudian melompat ke atas altar, memberikan pijakan yang lebih tinggi. Dari sana, ia bisa meraih tepian bawah lubang vertikal itu. Ia menatap Dr. Ardi dan Sari. "Kalian berdua naik ke pundakku, cepat!" Makhluk itu meraung marah, menyadari rencana mereka. Ia melepaskan kendalinya pada Pak Toha yang langsung jatuh terkulai ke lantai. Makhluk itu menyeret dirinya maju dengan kecepatan mengerikan. "Cepat!" desak Rian. Dr. Ardi ragu-ragu, tapi Sari mendorongnya. "Pergi, Pak. Ini satu-satunya kesempatan." Dengan bantuan Sari, Dr. Ardi yang sudah tidak bertenaga berhasil naik ke pundak Rian, lalu dengan susah payah menggapai tepian lubang dan menarik diri masuk. Kini giliran Sari. Saat ia hendak menaik, makhluk itu sudah tiba. Lengan panjangnya yang mengerikan mencambuk ke arah Rian. Rian berhasil mengelak, tapi cakaran itu merobek betisnya, menyisakan luka menggampang. Rian berteriak kesakitan, namun tetap berdiri kokoh. "Sari, naik!" Sari naik ke pundak Rian. Tepat saat ia berhasil meraih tepian lubang, lengan makhluk itu kembali menyambar. Kali ini berhasil menangkap pergelangan kakinya. Cengkramannya dingin dan luar biasa kuat. "Rian!" jerit Sari ketakutan. Rian dengan sisa tenaganya melakukan hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia menunduk, mengambil salah satu keris berkarat dari atas altar, dan dengan raungan putus asa, ia menusukkannya ke lengan yang mencengkram kaki Sari. Makhluk itu menjerit dengan gelombang sonik yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini jauh lebih keras. Seluruh gua bergetar. Cengkramannya pada kaki Sari terlepas. Sari dengan cepat menarik dirinya masuk ke dalam lubang. Di bawah, Rian berdiri sendirian di atas altar, menghadap monster yang terluka dan murka. Ia tahu ia tidak akan selamat. Ia menatap ke atas, ke arah lubang tempat teman-temannya menghilang. "Pergi! Jangan lihat ke bawah!" teriaknya. Lalu ia berbalik, mengangkat keris di tangannya dan menerjang lurus ke arah lubang hitam di wajah makhluk itu. Di dalam lorong sempit di atas, Sari dan Dr. Ardi merangkak secepat yang mereka bisa, didorong oleh jeritan terakhir Rian yang bergema di belakang mereka, yang tiba-tiba terputus oleh suara robekan yang mengerikan. Mereka tidak berhenti, mereka terus merangkak, air mata membasahi wajah mereka, hingga akhirnya mereka melihat cahaya fajar yang menyilaukan. Mereka berhasil keluar. Dr. Ardi dan Sari ditemukan beberapa hari kemudian oleh tim penyelamat dalam kondisi dehidrasi parah dan syok. Mereka menceritakan kisah yang luar biasa dan tidak masuk akal. Tentu saja tidak ada yang percaya. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa Rian dan Pak Toha tewas dalam kecelakaan di dalam gua dan cerita tentang monster adalah halusinasi akibat trauma.
gua Jerowengi ditutup untuk umum dinyatakan terlalu berbahaya. Dr. Ardi pensiun dari dunia arkeologi, menghabiskan sisa hidupnya dalam keheningan, dihantui oleh wajah riang dan suara gesekan dari dalam kegelapan. Sehari tidak pernah lagi memasuki gua, bahkan ruang bawah tanah pun membuatnya panik. Namun terkadang, para pemburu lokal yang nekat mendekati area gua itu di malam hari bersumpah mendengar sesuatu. Suara gesekan basah dan retakan tulang dari dalam perut bumi, seolah sang penjaga tidur telah terbangun kembali, lapar, dan menunggu korban berikutnya yang cukup bodoh untuk membuka pintu penjaranya. Karena beberapa tempat memang diciptakan untuk dilupakan dan beberapa monster tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu